Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana Engkau menjaga kami sepanjang malam, dan di pagi hari ini kami ada bersama-sama bersekutu di ODP pagi. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan setiap kami agar firman yang kami dengarkan di pagi ini, kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam Amsal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tema renungan di pagi ini adalah hidup dalam integritas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis integritas. Banyak orang terlihat rohani di depan, tetapi berbeda saat di belakang. Banyak orang terlihat baik di mimbar, tetapi rusak dalam karakternya. Dunia mungkin menghargai penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, integritas bukan tentang siapa kita di depan orang. Integritas adalah siapa kita saat tidak ada yang melihatnya. Tuhan tidak hanya mencari orang yang pintar, berbakat, atau terkenal. Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Hari ini kita akan belajar apa itu integritas dan mengapa integritas itu penting dan bagaimana hidup dalam integritas di tengah dunia yang rusak. Yang pertama, integritas adalah keselarasan antara hati, perkataan, dan tindakan. Mazmur 15 ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, integritas berarti utuh, tidak bermuka dua, tidak berbeda antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik. Orang berintegritas berkata benar, hidup benar, tetap benar walau rugi. Integritas bukan kesempurnaan, tetapi kejujuran hati di hadapan Tuhan. Contoh, ada orang yang rajin ke gereja, tetapi suka menipu. Ada yang melayani, tetapi hidup dalam kebohongan. Ada yang memuji Tuhan, tetapi menghancurkan orang lain dengan mulutnya. Tuhan tidak hanya melihat pelayanan kita, Tuhan melihat karakter kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada pencitraan. Dunia bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Integritas berarti hidup yang sama, di gereja sama, di rumah sama, di tempat kerja sama. Yang kedua, orang berintegritas akan diuji. Daniel 1 ayat 8 kita bisa baca, tetapi Daniel bermaksud untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel adalah contoh integritas. Daniel hidup di negeri asing. Ia bisa saja mengikuti sistem dunia Babel, tetapi ia memilih tetap setia kepada Tuhan. Integritas diuji saat ada kesempatan berbuat curang, saat tidak ada yang tahu, saat kita bisa mendapat keuntungan dengan cara yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, integritas tidak terlihat saat keadaan mudah. Integritas terlihat
saat kita punya kesempatan berbuat dosa, tetapi memilih untuk takut akan Tuhan. Contoh, mengembalikan uang yang bukan milik kita, tidak memalsukan data, tidak menipu pasangan, tidak hidup dalam kepalsuan rohani. Integritas seringkali mahal. Kadang orang jujur dianggap bodoh, orang benar dianggap aneh. Tetapi lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberkati orang yang berintegritas. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas membawa damai sejahtera, kepercayaan, kehormatan, berkat bagi keluarga. Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, popularitas bisa hilang, tetapi nama baik karena integritas sangat berharga. Kita bisa baca di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang sukses tetapi tidak dipercaya. Tetapi orang berintegritas mungkin sederhana namun dihormati. Tuhan bisa memakai orang yang mungkin tidak hebat secara dunia tetapi memiliki hati yang benar. Tuhan tidak mencari orang sempurna tetapi orang yang mau hidup benar. Integritas membuat kita dipercaya manusia dan disukai oleh Tuhan. Yang keempat, Yesus adalah teladan integritas yang sempurna. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus Kristus hidup tanpa kepalsuan. Apa yang diajarkan, itulah yang dia lakukan. Apa yang dia katakan, itulah kehidupannya. Bahkan saat disalibkan, Yesus tetap menunjukkan kasih, pengampunan, dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak mungkin hidup berintegritas dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Integritas lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini kita merasa pernah gagal, pernah jatuh dalam kebohongan, Tuhan masih sanggup memulihkan. Datang kepada Yesus, minta hati yang baru. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup benar. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, integritas adalah hidup benar di depan Tuhan. Tetap jujur walau sulit. Tetap setia walau tidak dilihat orang. Dunia membutuhkan orang pintar, tetapi Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya. Karena talenta bisa membawa kita naik, tetapi integritas menentukan apakah kita tetap berdiri. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Sebuah bangunan tinggi terlihat megah dari luar. Tetapi jika fondasinya retak, suatu hari bangunan itu akan runtuh. Demikian juga hidup manusia. Karakter adalah fondasi kehidupan. Jangan hanya membangun penampilan, bangunlah integritas. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk renungan firman-Mu di pagi hari ini, di mana sudah mengajarkan kami untuk kami hidup berintegritas, hidup benar di depan Tuhan, hidup jujur di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami terbatas. Untuk itu kami minta kekuatan-Mu turun atas kami, kemampuan-Mu untuk kami dapat melakukan kebenaran firman di pagi hari ini. Sehingga lewat firman-Mu ini Tuhan dan lewat hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa bahwa kami terus Tuhan
untuk kami tetap setia, untuk kami tetap tekun di dalam Engkau Tuhan, dalam mengerjakan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Bahwa kami Tuhan, untuk kami terus melekat kepada Engkau, memprioritaskan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami Tuhan akan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.